sektor industri pengolahan tetap menjadi penopang utama dari ekonomi nasional. Bagaimana Kemenperin melihat peran sektor manufaktur dalam mendorong pertumbuhan konsumsi domestik agar bisa mencapai target 8%? Dari berbagai indikator pertumbuhan ekonomi, ya industri terutamanya, kita lihat dalam triwulan terakhir sangat baik gitu ya. Nah, dan yang lebih terpenting dengan bagusnya indikator-indikator tersebut menyatakan bahwa industri pengolahan non migas khususnya masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional, gitu ya. Terutama dalam menjaga daya dorong konsumsi domestik untuk menuju target pertumbuhan 8%. Ya, kita ketahui bahwa 80% output dari industri kita diserap oleh pasar dalam negeri. Dan 20% lainnya itu yang diekspor. Nah, yang 80% dalam negeri ini, pasar dalam negeri yang sangat besar ini, ya dengan konsumen yang sangat besar inilah yang perlu kita jaga. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola pasar domestik secara berkelanjutan. Nah, kalau kita ketahui Mbak Saf dan pemirsa bahwa kebijakan industri diarahkan untuk memperkuat 4 sumber permintaan utama pasar domestik, yaitu pemerintah, rumah tangga atau individu, swasta, dan investasi. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Saf, bagaimana pemerintah melakukan daya tahan terhadap pasar dalam negeri tadi tersebut, beberapa kebijakan kita ambil terkait misalnya dengan TKDN, ya. Jadi perluasan kebijakan tingkat komponen dalam negeri menjadi instrumen strategis yang tadi dikatakan kita sudah mengeluarkan regulasi baru yang lebih soft, yang lebih implikasif dan sifatnya simplifikasi dan sifatnya insentif, gitu ya. Nah, itu menjadi sinyal penting untuk investor terutama ya yang berinvestasi dalam negeri untuk kepastian domestik menjadi sinyal untuk menanamkan modal di sektor manufaktur. Karena sekali lagi permintaan domestik yang kuat menjamin keberlanjutan usaha mereka. Nah, selain itu juga ini yang terbaru, bukan terbaru sebenarnya, ini konsep lama yang sebenarnya sekarang kita lagi betul-betul kejar tentang pasar produk halal. Ya, yang kita ketahui kita dengan penduduk muslim yang sangat besar ya dan konsumsi rumah tangga yang sangat besar terhadap produk-produk halal tadi. Ya, ini yang seharusnya Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk perkuat basis industrinya, gitu ya. Sebab kita tahu sementara potensi pasar produk halal dunia juga ya di luar keuangan syariah itu mencapai 2,43 triliun US dollar pada tahun 2023 dan perkiraan terus naik. Nah, itu pada 2028 3,36 triliun. Jadi selain kita memperkuat industri halal dalam negeri dengan pasar domestiknya, juga perluasan untuk tadi itu ekspor ke negara-negara muslim. Itu kira-kira yang bagaimana pemerintah untuk tadi mendorong untuk menjadi target 8%. Untuk menuju target 8% ya. Dan kita tahu Pak, untuk menuju 8% juga maka dari itu digencarkan juga transformasi industri 4.0. Nah, bagaimana Kemenperin akhirnya bisa mendorong digitalisasi manufaktur agar produk konsumen yang berada di dalam negeri bisa makin kompetitif di pasar lokal maupun global melalui digital transformasi. Baik, Mbak Saf. Jadi seperti kita akui, siapapun ya, negara manapun ya mau tidak mau gitu harus berubah gitu ya. Karena apa? Sekarang ya dengan perubahan yang sangat besar dan cepat, dunia ini ya sifatnya disruptif dan tadi itu ekosistem manufaktur dunia pun berubah. Kalau kita tidak mengantisipasi itu kita akan ketinggalan. Oleh sebab itu ya pemerintah dan dunia usaha kita dorong terus ya bagaimana otomatisasi, Internet of Things ya, kecerdasan buatan AI dan big data analisis untuk kemudian diterapkan ya agar mengubah cara mereka berproduksi, mengelola rantai pasoknya hingga bagaimana menjangkau pengantaran produknya ke konsumen. Ya, itu yang terus kita dorong gitu ya. Nah, Kementerian Perindustrian sendiri kan sudah lama sekali ya membuat program Making Industry 4.0 ya gitu ya. Nah, di dalam peta jalan Making Industry 4.0 itu yang seperti kita sampaikan berkali-kali, kita punya target menuju aspirasi menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Oleh sebab itu, tugas kita bersama bagaimana mengakselerasi ini, mempercepat ini dunia industri gitu ya, untuk transformasi industri kita menuju industri 4.0. Nah, ini perlu diketahui juga oleh pemirsa bagaimana hingga tahun 2025 gitu ada sekitar 1.712 industri ya
telah kita lakukan penilaian ya mandiri secara Indi 4.0, kemudian 100 industri memperoleh penghargaan Indi 4.0 Award gitu ya. Dan 29 industri telah menjadi National Lighthouse. Bahkan 2 diantaranya masuk dalam jaringan Global Lighthouse Network, WEF. Artinya mereka-mereka ini akan menjadi benchmark untuk yang lainnya, tempat belajar lainnya. Nah, selain itu banyak ya, 346 industri telah mendapatkan pendampingan atas 4.0, kemudian 20.000 pelaku IKM mengikuti program InSmart, ya startup gitu ya, kemudian literasi digital, kemudian sekarang kita membangun sekitar 8 capability center, termasuk 1 digital capability center PD 4.0 untuk mendukung pengembangan lebih dari 20.000 SDM industri ya, yang digital tadi dan mencetak 214 manajer transformasi industri 4.0. Itulah langkah-langkah yang Kementerian Perindustrian lakukan. Ya, itu langkah-langkah percepatan transformasi digital untuk UMKM dalam negeri. Betul, ya Pak ya. Dan sekali lagi kami juga mengetahui bahwa Kemenperin sebenarnya seringkali menekankan pentingnya hilirisasi untuk bisa menciptakan nilai tambah dalam negeri. Nah, bagaimana hilirisasi di sektor industri konsumsi akhirnya bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai peningkatan daya beli, Pak? Baik, Mbak Saf. Jadi gini, Kementerian Perindustrian tidak hanya berbicara soal hilirisasi saja, tapi lebih dari itu, industrialisasi. Karena dengan industrialisasi, persoalan hilirisasi terkait dengan ekosistem industri yang akan kita ciptakan, gitu ya, suatu produk dengan ekosistem pelaku dan perannya, gitu ya. Nah, hilirisasi akan menjadi strategi kunci dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang kokoh. Karena apa? Selama ini kita ketahui, ya, seperti apa yang disampaikan berkali-kali oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo, kan gitu ya. Kita masih menjadi bangsa yang pengekspor bahan mentah, membuat kita nilai tambah kita lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Nah, kini paradigma itu diubah dari resource based economy menuju value based economy di pasar dunia. Karena lambat laun kalau kita terus menjadi negara pengekspor bahan mentah, seperti dikatakan beliau, kita akan menjadi negara miskin akhirnya, gitu ya. Nah, fokus kebijakan hilirisasi industri yang sekarang kita lagi kejar ya di Kementerian Perindustrian dan Nasional itu mencakup industri hulu agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, serta industri migas dan batu bara. Nah, jadi melalui hilirisasi ini, Indonesia tidak lagi sekedar menjual bahan mentah, melainkan mengolah sumber daya dalam negeri untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Diharapkan melalui hilirisasi akan menciptakan efek berganda, multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian dan memperkuat daya tarik investasi berkualitas untuk masuk di berbagai sektor. Dan ini yang paling penting, Mbak Saf, sejalan dan linear dengan itu mengenai bagaimana hilirisasi akan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri kita. Nah, juga memperdalam struktur industri serta memperkuat rantai pasok nasional. Sehingga dengan keberhasilan ini, tadi itu tumbuhnya industri permesinan, manufaktur pendukung, kemudian penerimaan negara bertingkat, tenaga kerja, serta IKM dan UKM yang menjadi bagian dari proses itu juga akan tumbuh, gitu ya. Nah, dalam jangka panjang kita berharapkan proses ini tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat, tapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional karena konsumsi masyarakat akan diisi oleh produk buatan Indonesia yang bernilai tambah tinggi. Oke.